Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bapak presensi terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Kairunisa, Iya. Dipa, Nadifa, Cindy. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak teks laporan hasil observasi itu apa? Nggak tahu, Pak. Oke. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau melalui investigasi dan penelitian yang terstruktur. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu dari ciri-ciri teks laporan hasil observasi tersebut? Tidak, Pak. Oke, saya jelaskan ya. Jadi yang pertama itu ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada objektif. Apa itu objektif? Nggak tahu, Pak, objektif. Jadi objektif adalah teks laporan hasil observasi harus disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan terjadi. Yang kedua ada universal. Universal, teks laporan hasil observasi tidak memihak pada pihak tertentu. Laporan hasil observasi yang dibuat harus bersifat umum serta dapat dipahami oleh semua orang. Yang ketiga, di sini ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi sebelum kita membuat jenis teks laporan hasil observasi, kita harus menulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan. Teks laporan hasil observasi harus ditulis sesuai dengan berdasarkan fakta dengan pengamatan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan terakhir, teks laporan hasil observasi bersifat informasi. Teks merupakan hasil penelitian yang sebenarnya tanpa mengada-ngada. Baik, setelah Bapak menjelaskan teks laporan hasil observasi ini, Bapak ingin bertanya pada anak-anak semua, ada yang bisa menjelaskan ulang terkait materi teks laporan hasil observasi ini? Saya, Pak. Oke, sini silakan. Menurut saya tadi teks laporan hasil observasi itu adalah jenis teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau melalui investigasi dan penelitian yang betul-betul. Jadi teks laporan itu sesuai dengan kenyataan apa yang kita teliti. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi tadi yang pertama itu objektif, harus sesuai dengan fakta. Yang kedua universal, yang ketiga ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan. Dan yang terakhir itu informasi teks merupakan hasil penelitian yang sebenarnya. Itu, Pak. Bagus, terima kasih Cindy. Baik, setelah Bapak menjelaskan materi teks laporan hasil observasi, Bapak minta kalian semua untuk membuat teks laporan hasil observasi. Ditulis di kertas masing-masing, lalu dikumpulkan ke Bapak dan baik anak-anak, sudah selesai semua belum tugasnya? Sudah, Pak. Oke, sekarang siapa yang mau maju duluan? Saya, Pak. Oke, sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Cindy Safiani. Saya akan menyampaikan
hasil teks laporan observasi yang saya amati, yaitu tentang sampah. Nah, menurut saya sampah merupakan material sisa yang dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh alam maupun manusia. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan. Contoh sampah organik itu adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daunan kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Sampah anorganik didaur ulang oleh industri untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam konsumsi, dan manusia. Sampah padat adalah sampah yang berwujud padat. Sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, kebun, plastik, gelas, dan lain sebagainya. Contoh sampah cair itu adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi seperti limbah. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi oleh alam yang diuraikan melalui proses daur ulang alami. Contoh dari sampah alam adalah daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia yang dibuang ke tempat sampah. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini dikarenakan sampah dapat sebagai sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Itu hasil observasi yang saya tulis. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Cindy. Terima kasih Cindy. Ya, jadi benar ya anak-anak, apa yang telah disampaikan oleh Cindy itu adalah benar. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kita, yaitu dampak kesehatan. Hal ini dikarenakan sampah dapat sebagai sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Jadi, simpulan materi pada hari ini adalah jenis teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau melalui investigasi dan penelitian yang terstruktur. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Cindy, yaitu adalah tentang sampah yang memberikan informasi tentang suatu objek yang ada di wilayah dia. Selanjutnya silakan kalian kumpulkan terkait teks laporan hasil observasi yang telah kalian tulis. Baik anak-anak, materi pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan pada kalian dapat bermanfaat untuk kedepannya. Tutup materi hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.